Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada mata kuliah hidrolika dengan kode PJJ 1311 dengan SKS 11 atau 2 SKS di minggu kedua. Email Bapak masih sama, andeikasaputra@polinela.ac.id. Untuk elemen kompetensi, mahasiswa mampu memahami konsep satuan dan turunannya. Yang kedua, mampu memahami dimensi dari besaran-besaran fisik. Jadi pada minggu kedua ini, dengan topik dimensi dan satuan, diharapkan mahasiswa menguasai dari elemen kompetensi yang pertama. Besaran dan satuan. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, kuantitatif, panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Mengukur. Membandingkan sesuatu dengan yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilainya atau besarnya, ada satuannya. Nah, contohnya seperti panjang jalan 10 km. Nah, 10 ini merupakan nilai, sedangkan kilometer ini merupakan satuan. Pengukuran. Nah, peta konsepnya seperti terlihat di layar. Pengukuran itu ada item-itemnya, ada pengertiannya, ada besarannya, ada sistemnya, ada alat ukurnya. Nah, untuk besaran ini terdiri dari ada besaran pokok, ada besaran turunan, ya, ada sistem internasional juga. Nah, kalau alat ukur nanti Bapak jelaskan. Di situ ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu. Oke, kita lanjutkan. Satuan, ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter, kilometer merupakan satuan dari panjang. Meter, detik, menit, jam merupakan satuan dari waktu. Gram, kilogram, satuan dari massa. Nah, sistem satuan ada dua macam. Yang pertama, metrik. Yang kedua, non-metrik. Ya, kalau metrik itu ada MKS, ada CGS. Ini sepertinya sudah pernah di SMA, tapi kita mengulang supaya lebih paham ya. MKS itu meter, kilogram, skon. CGS itu sentimeter, gram, skon. Nah, yang tadi ada namanya sistem internasional. Nah, sistem satuan MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai adalah dalam sistem internasional. Ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Nah, 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Ada panjang, ada massa, ada waktu, tegangan arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, dimensinya itu ini. Untuk panjang L, untuk massa M, untuk waktu T, untuk arus listrik I, untuk suhu theta, intensitas cahaya J, dan jumlah zat N. Nah, untuk satuannya ini ya, ke semua ini. Jadi mohon diperhatikan. Besaran pokok tak berdimensi. Contohnya sudut datar, sudut ruang, ada radian, ada steradian. Dimensi. Besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi yang pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penyamaran dimensi. Yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Ini wajib loh. Yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, tidak menggunakan nama khusus.
Untuk kecepatan dengan luas, satuannya meter per detik, luasnya meter per segi. Mempunyai nama khusus, contohnya gaya, energi, daya, frekuensi. Lambangnya seperti ini. Ya, ada Newton, Joule, ada watts, ada hertz. Besaran turunan dan dimensi. Ya, di sini ada luas. Luas itu rumusnya apa? Rumusnya panjang kali lebar. Dimensinya apa? Tadi simbolnya L, berarti L kuadrat. Nah, begitu juga dengan volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, impuls, dan momentum. Kecepatan per waktu. Ya, kecepatan apa simbolnya? Untuk dimensinya L dikali T min 2. Ya. Kita lanjut. Untuk faktor pengalih dalam sistem internasional. Untuk 10 pangkat min 18, pangkat 10 pangkat min 18 atau ATO, simbolnya A. Sama seperti yang tertera dalam slide ini. Sampai dengan tera dengan simbol T. Nah, konversi satuan panjang, massa, dan waktu. Ini dari tangga konversi panjangnya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai ke milimeter. Nah, kalau turun, dia dikali 10 pangkat N. Kalau dia naik, dia apa? 10 pangkat min N. Nah, untuk konversi luas, ya, konversi luas dari kilometer persegi sampai dengan milimeter persegi. Kalau dia turun, dikali. Kalau dia naik, dibagi. Dibagi dengan yang kata Bapak tadi, 10 pangkat 2 N-nya. Nah, berikutnya, konversi volume. Nah, biasanya kalau paling atas kilometer kubik, paling bawah milimeter kubik. Yang sering kita pakai di sini meter kubik. Sama juga, kalau turun dia dikali, kalau naik dia dibagi. Dibagi dengan yang mana? Dengan yang ini. 10 pangkat 3 N. Nah, sekarang masuk ke alat ukur. Nah, di sini ada posisi mata, ya. Di sini ada posisi mata, di sini ada posisi mata. Ini posisi yang salah, dan ini posisi yang salah. Kalau kita melihat mistar dengan ketelitian 0,1 cm, berarti posisi yang benar adalah yang seperti ini. Ya. Jadi kedudukan benar membaca skala tidak miring seperti ini, tapi harus tegak lurus. Karena mistar mempunyai ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Yang merupakan alat ukur panjang. Nah, apa ini? Ini jangka sorong, ya. Di sini ada namanya skala nonius, ada skala utama, ada bulat ukur kedalaman, ada rahang angka sorongnya, ya. Yang atas ini yang rahang sorong yang bawah. Dengan ketelitian 0,1 mm. Ya. Contohnya untuk jangka sorong bisa kita lihat sebagai berikut. Pembacaan skala jangka sorong. Nah, seperti ini kita lihat dia contohnya mengukur benda yang diukur ini seperti besi, ya. Setelah dipakai rahang bawah diukur, dia nilainya 4,2 mm, tapi skala noniusnya kita belum lihat berapakah itu. Nah, kita lihat. Nah, kita cari yang berimpit dari kesekian banyak angka di sini, cari garis-garisnya yang berimpit, salah satunya ini. Nah, dari skala utama kita bisa tahu yang tadi skala noniusnya bisa kita tentukan. Ya, jadi skala nonius kelima berimpitan dengan skala utama. Nah, jadi
Yang tadi skala utamanya 4,2, ya. Skala non-nulisnya 0,05. Jadi kalau dibaca bisa kita tambahkan antara 4,2 ditambah 0,05. Jadi hasil pengukuran benda tersebut adalah 4,25. Nah, ini contoh berikutnya, contohnya mikrometer skrup, ya. Untuk mikrometer skrup di sini ada landasannya, ada skrupnya, ada lekan mikrometer, ada timbalnya, ada roda bergeriginya. Mikrometer skrup lebih teliti lagi alat tersebut, dia bisa 0,01 mm, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya, untuk mikrometer skrup. Nah, benda yang diukur contohnya ini seperti bola pejal, ya, seperti bola pejal. Ini hasil ukurannya 3, ya, yang ini setengahnya, 5-nya. Nah, 3,5, tapi skala non-nulisnya belum tahu berapa sih? 3,5, tapi kita lihat lagi non-nulisnya berapa. Nah, non-nulisnya baru kelihatan nih. Dia berimpit di sini. Nah, di sini 10, 11, 12. Nah, kalau gitu berapa ukurannya? 3,5 ditambah 0,12. Nah, seperti ini. Jadi hasil bola pejal tadi 3,5 ditambah 0,12, hasilnya 3,62. Saya harap sampai di sini paham, ya. Nah, berikutnya neraca sama lengan, ya, neraca sama lengan seperti ini. Jenis neracanya seperti ini, merupakan alat ukur massa. Neraca sama lengan, sabar, saya hapus sebentar. Oh, harus di luar, ya. Oke, kita lanjutkan. Neraca 3 lengan atau haus. Neraca 4 lengan dapat mengukur massa sampai 310 gram dengan ketelitian 0,01 gram. Nah, contohnya seperti ini. Posisi anting depan yang ini itu 5,5, ya. Posisi anting tengah dia 20 gram. Posisi anting belakang dia 200 gram. Sehingga total massanya bisa kita tambahkan 225 gram. Nah, ini stopwatch, ya. Sepertinya kalau stopwatch semua orang sudah punya, baik di HP maupun stop yang asli seperti ini bisa. Jadi stopwatch itu dengan ketelitian 0,1 second, ya. Kalau yang elektronik ketelitiannya bisa 0,001 second. Merupakan alat ukur waktu. Nah, jam tangan dengan ketelitian sekon bisa kita jadikan alat ukur juga. Nah, ini contoh soal nih dari penjelasan Bapak tadi. Sekarang contohnya, tentukan dimensi dan satuannya dalam satuan internasional untuk besaran turunan berikut. Yang pertama gaya, yang kedua berat jenis, yang ketiga tekanan, yang keempat usaha, dan yang terakhir adalah daya. Nah, oke, kita kerjakan. Kalau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Simbolnya M dikali LT min 2. Sehingga dikalikan menjadi M dikali L dikali T min 2. Nah, berikutnya berat jenis. Berat jenis itu berat per volume. Gaya per volume. Simbolnya M kali L kali T pangkat min 2 dibagi L pangkat 3. Atau
seperti ini. Untuk tekanan, gaya per luas, ya. Jadi dapat dituliskan hasil akhirnya MLT dikali pangkat min 2. Usaha juga sama, gaya kali jarak, hasilnya ML kuadrat dikali T pangkat min 2. Untuk daya, usaha per waktu, hasilnya M kali L pangkat 2 dikali T pangkat min 1. Nah, sekarang untuk latihan kalian hari ini, kalian bisa menentukan, buktikan besaran-besaran berikut adalah identik, ya. Yang pertama energi potensial dan energi kinetik, ya. Yang ketiga usaha atau energi dan kalor. Nanti boleh dijawab, boleh dikirim ke biasa di LMS, ya. LMS, salah, bukan LSM. LMS Polinella, ya. Polinella. Nanti Bapak akan kirim linknya di LMS kita. Bisa dijawab di situ. Tapi memang syaratnya harus menonton video tutorial ini dulu. Nah, contoh kasus dimensi yang lain, Bapak contohkan. Yang pertama, ini contohnya adalah suatu gambar perkerasan jalan. Yang atas ini namanya aspal konkrit atau ACWC. Yang kedua aspal konkrit binder cost atau ACBC. Dan yang ketiga aspal konkrit base atau AC base. Ya. Jadi merupakan gambar konstruksi ACWC. Yang ini ACBC, yang ini, dan ini AC base, ya. Nah, contohnya seperti ini. Hitung volume dalam ton aspal hot mix atau last ton atau aspal beton ACWC jika yang pertama panjang jalan yang direncanakan 3 km, lebar 8 meter dengan tebal ACWC yang ini, ya, itu 4 cm. Nah, dengan berat jenis aspal hot mix adalah 2,3 ton meter kubik. Nah, kira-kira berapa ton kita perlu ACWC kita sediakan? Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat di bawah. Rumusnya adalah untuk volume, sabar ya. Untuk volume, panjang dikali lebar dikali tebal dikali berat jenis. Nah, panjangnya ada di bawah ini ditulis satuan disamakan dalam ton dan meter. Ya, dalam ton dan meter. Nah, seperti kuliah kita hari ini, untuk dimensi satuan harus kita samakan dulu semuanya. 3,5 km kita jadikan ton, 3.500. 8 lebarnya 8 meter, sudah sama. Tebalnya 4 cm, kita jadikan meter, 0,04. Berat jenisnya 2,3 ton per meter kubik. Nah, seperti ini. Nanti kalian, berapa ini hasilnya? Bisa kalian hitung, 3.500, 38, dikali 0,4, dikali 2,3. Berapa ton? Nah, ini contohnya ya. Nah, untuk tugas, ya, untuk tugas kalian pada hari ini, untuk materi dimensi dan satuan, yang pertama, hitunglah. Nah, apabila direncanakan aspal konkrit binder cost ACBC memiliki ketebalan 7 cm dengan lebar jalan 8 meter. Ada stok aspal pada AMP. AMP ini aspal mixing plant sebesar 4.500 ton dengan BC 2,3 ton per meter kubik. Tentukan panjang jalan maksimal. Nah, dengan rumus yang Bapak terangkan di atas bisa dibuat. Ya, jadi berapa sih panjang jalan maksimal yang bisa dibuat? Berapa kilometer? Berapa meter? Ya, ini untuk tugas yang kedua, ya. Nah, dengan kasus yang sama, ya, dengan data nomor 2, tentukan volume AC base dan ACWC. Ini ada 2.
menentukan AC base dan AC WC agar panjang dengan panjang jalan yang sama, ya. Dengan jalan yang sama, dengan agar panjangnya sama, direncanakan dengan ketebalan AC base-nya tebalnya 5 cm, AC WC tebalnya 4 cm. Jadi berapa ton atau berapa volumenya atau meter kubiknya berapa itu untuk membangun aspal konkret base sama aspal konkret AC WC. Ya, dengan data dari nomor 2 dengan tebal masing-masing 5 cm dan 4 cm untuk AC WC. Untuk lebar jalan sama dengan nomor 2, panjangnya sama dengan hasil yang dicari tadi. Makanya di sini harus tahu tuh. Harus tahu berapa panjang jalan maksimal yang dapat dibuat. Nah, panjang jalannya dapat dari sini, BJ-nya dari sini, lebar jalannya dari sini. Nah, baru kita tentukan berapa volume total untuk AC base dan AC WC. Ini yang tugas ke-3 dan ke-4. Nah, mungkin kuliah Bapak hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Esok hari akan Bapak lanjutkan lagi untuk meja hidrolik, ya. Karena kompetensi ini harus sampai. Mungkin nanti dari beberapa tugas kita akan kuis dan meet untuk minggu kedua ini sama minggu ketiga paling lambat. Nah, terima kasih Bapak ucapkan atas perhatiannya, untuk sabarannya dalam situasi pandemi COVID-19. Ayo semangat, di rumah bisa jadi sarjana, ya. Walaupun kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan tugas. Ya, target terakhir ya jadi sarjana. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Mudah-mudahan bisa selesai lah masalahnya. Kalaupun sampai sarjana harus di rumah, ya semangat, ya. Sarjana teknik, walaupun kata orang sarjana teknik sastra, yang penting sarjana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.